Di perjalanan lancar, tidak ada sesuatu hal. Tapi pas nyampe Simpang Apo itu udah kita bener-bener ngeri pada waktu itu. Kenapa Pak? Ternyata yang dibilang suami istri teman saya sakit itu bukan sakit dan sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia? Iya. Tahun 2001. Tahun 2001 itu yang dari Husnul Khotimah yang 2 orang. Itu turun ke kawah tapi bukan jalurnya dan kondisinya jatuh. Gilanya lagi. Orang yang turun itu, yang jatuh ke kawah itu bilang sama temennya, kalau saya nggak naik dalam jangka waktu 1 jam, kalian pulang aja. Gila ngomong gitu. Ternyata mereka sembunyi di kebun rumput gajah. Sembunyinya kenapa itu Pak? Sembunyinya mereka takut sesuatu hal. Saya belum nanya sebetulnya ada apa, kata saya itu kan. Enggak tahu Pak, ini di sini di pinggir ini saya istirahat berenam katanya. Tiba-tiba ada orang datang tapi nggak nyampe ke kita. Tiba-tiba badannya lepas, sisanya kepalanya aja katanya gitu. Mungkin apa ya, mungkin nasib mereka seperti itu. Tapi ya itulah yang namanya serampangan seperti itu. Gunung boleh dijadikan tempat untuk bermain, tapi jangan pernah main-main dengan gunung. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Ya, hari ini kita lagi berada di sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Bisa dibilang ini atapnya Jawa Barat. Ya, berhubung kemarin banyak banget tuh yang di komen-komen request. Datang dong coba ke Gunung Ciremai, karena terus terang Gunung Ciremai ini agak sedikit literasi yang didapat oleh para pendaki ya, karena memang nggak seramai Gunung Gede ataupun Gunung Putri. Tapi gunung ini nggak kalah menarik, bahkan bisa dibilang masih lebih asli dari segi jalur pendakian. Untuk itu hari ini gue langsung mendatangi ke lokasi Gunung Ciremai dan langsung bertemu dengan Kang Endun. Dia sebagai ketua pengelola jalur pendakian via Gunung Ciremai. Via Palutungan, iya. Gunung Ciremai via Palutungan. Langsung aja gue perkenalkan. Kang Endun, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah nih, gue bisa langsung ketemu dengan ketuanya bro. Wah, jadi gue pengen tahu nih di Gunung Ciremai ini awal muasalnya basecamp Palutungan ini seperti apa dan apa aja kisah-kisah yang pernah terjadi di jalur Gunung Ciremai. Langsung aja kita ngobrol. Pak Endun, Mbak Endun ini di sini tuh sudah dari tahun berapa nih? Kita mulai mengelola pendakian itu atau jadi mitra ya. Jadi mitra pengelola pendakian Gunung Ciremai itu dari tahun 99 bulan Desember ya. Iya, tapi jauh sebelum itu aktivitas masyarakat itu sudah luar biasa mengenai kepedulian ke Ciremai itu. Oh gitu. Iya. Salah satunya evakuasi. Setelah evakuasi kalau ada longsor penanaman bareng-bareng. Terus kalau ada kebakaran kita juga sama bareng-bareng dengan pada waktu itu dengan Perum Perhutani. Oh, artinya di masa itu masyarakat ini yang aktif kalau sampai terjadi sesuatu, artinya mungkin ada pendaki yang hilang atau apa, masyarakat ikut mencari? Ikut. Oh, luar biasa. Karena memang ya intinya gini, simbiosis mutualisme di sana itu berlaku. Karena apa? Hampir sebagian warga yang dekat dengan kawasan Gunung Ciremai itu semuanya punya ketergantungan dalam hal penanaman tumpang sari itu. Oh. Ya, jadi
kita bagaimana caranya untuk membuktikan kepedulian ke Gunung Ciremai juga seperti itu gitu. Masyarakat ikut menjaga. Iya, betul. Berarti kalau boleh dibilang Pak Andun ini menjabat sebagai ketua itu dari periode tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Berarti saya sudah berapa periode? 5 gitu ya. 5 periode. Kan iya kan itu per 2 tahun ganti. Oh ketua gitu. Itu, iya. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Berarti Bapak mulainya dari startnya dari tahun? Kalau saya start berarti dari tahun 2004. 2004 Iya. sampai 2024. 2000. Panjang bro. Tapi ada pergeseran, tidak seluruhnya saya yang pegang. Ada kalau dulu ada Kang Elang, ada Kang Diding juga bertiga. Gitu. Kang Elang berhenti, saya masih tetap di sini. Kemudian Diding berhenti, saya masih tetap di sini. Ujung-ujungnya larinya ke saya juga jadi ketua. Balik lagi. Iya. Oke, berarti Basecamp Palutungan ini resmi berdiri itu tahun berapa Pak? Kalau Basecamp pendakian itu dulunya gabung kita di perkampungan, digabung dengan apa ya? Dengan TPG, tempat pengumpulan getah. Oh. Yang di perkampungan yang di Simpang 3 itu. Itu dibangun, kemudian lahannya juga lahan desa itu. Masuk lahan desa, terus Perum Perhutani membangun. Pada waktu itu masih bilik-bilik bambu, nggak permanen. Nah, pas tahun 2007 itu baru permanen. Ketika dari Perum Perhutani alih pangkuan kawasan oleh Taman Nasional. Nah, kita di Basecamp lama itu berarti udah hampir lebih dari 25 tahun. Lebih dari 25 Iya. tahun. Lebih dari 25 tahun karena kita tetap segala bentuk kegiatan baik evakuasi ataupun baik kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut dengan Ciremai tetap di Basecamp lama itu dijadikan sentra informasi, sentra komunikasi segala macam di sana. Di sana. Iya. Berarti bisa dibilang Basecamp yang ini masih baru berdiri ya? Ini berarti tanggal 5 Januari. Per 5 Januari kemarin? Iya, 2024. Baru banget. Belum setahun? Belum. Pantesan catnya masih bagus. Kalau bangunan sih udah 7 bulanan. Bangunan udah 7 bulanan. Kita ada ini pos tiket dengan ruang informasinya, musola ada, MCK ada, shelter ada, baleriung ada, kantin juga. Kantin sedang dibangun. Kantin kita di sini di depan. Dan ini informasi buat para pendaki ya. Kalau untuk naik ke Gunung Ciremai ini Pak, kalau boleh tahu harga tiket masuknya berapa Pak? Tiket itu kan sekarang booking ya. Booking online. Booking online. Untuk booking online itu tergantung hari pemberangkatan. Kalau weekend 7.500 untuk bookingnya. Kalau weekday 5.000. Nah, nanti di sini di Basecamp itu ada cek kesehatan, kemudian ada jasa wisatanya. Nah, jasa wisata itu kalau dari tahun 2003 cashback untuk pendaki itu ada jamuan makan. Oh, kalau dari tahun 2003 ke sana gitu. Kalau sekarang mah diganti dengan cindera mata. Terus cek kesehatan juga ada di sana 20.000. Jadi total itu 77.500 kalau weekend. Weekday 75.000. Tuh, lu catat ya. Kalau mau kesini siapin duit cuy. Jangan datang-datang lu nyelip-nyelip nggak jelas. Ketangkap petugas berapa ya? Nah, Pak Andun, ini pemirsa nih rata-rata kan mereka pengen tahu nih, selama Pak Andun di sini pernah nggak sih ada kejadian yang sifatnya evakuasi darurat, artinya yang urgent dalam arti sudah sudah berhubungan dengan terancamnya nyawa sang pendaki gitu.
Mungkin saya lebih cerita awal ya. Ketika kita masih jadi masyarakat biasa sebelum mengelola jalur pendakian. Tahun berapa Pak? Sorry. Saya dari tahun 85 itu sudah di sini. Oh, dari tahun 85. Sudah belajar bercocok tanam. Dan kebetulan kita bercocok tanam itu di kawasan hutan juga. Jadi dalam hal ini Tumpang Sari itu. Pada waktu itu ya kita secara tidak langsung memantau juga pengunjung pendakian itu. Sebagai masyarakat? Iya, sebagai masyarakat. Karena ladang-ladang kita yang ada di kawasan Gunung Ciremai itu dilalui oleh pendaki. Oke. Berbagai tingkah laku, berbagai gaya, berbagai perlengkapan kan gitu. Kita tahu benar. Sehingga kita bisa memprediksi mana ini yang kira-kira layak untuk jadi pendaki dan mana tidak kan gitu. Mana seorang pendaki dan mana bukan. Kelihatan ya? Iya, dan kejadian. Kejadian tahun 89 itu saya sedang berladang juga di kawasan ini, kawasan Gunung Ciremai. Ada ibu-ibu, saya lupa lagi, yang pasti itu 11 orang. Ibunya berapa orang, bapaknya berapa orang, saya lupa lagi. Tapi yang pasti itu 11 orang, pasangan kayaknya. Pasangan dan mereka yang kalau saya mau bilang unik sih. Kenapa saya bilang unik? Ada yang pakai daster. Pakai daster? Bro, naik gunung pakai daster bro. Ada yang pakai daster, terus orang bawaan seadanya, nggak ada tongkrongan pendaki itu. Dan pada waktu itu sama orang tua kita sempat larang, Pak, Ibu lebih baik balik aja karena perlengkapan Ibu kurang memadai. Dak, saya mah nggak bakalan lama katanya kan gitu. Hanya sebatas ada kepentingan aja. Selidik punya selidik, kepentingannya apa? Dan ternyata mereka ritual. Ada ritual. Ya, semacam ritual cari harta karun, entah apalah, memuja, tuh saya kurang tahu persis. Tapi yang pasti mereka benar-benar melakukan ritual kayaknya kan gitu. Panjang cerita, kita kan selalu masyarakat, nggak bisa berbuat banyak, dan petugas Perum Perhutani atau yang mengelola pada waktu itu tidak ada mengelola jalur pendakian, sehingga ke-11 orang itu kita lepas sedemikian rupa, silakan berangkat. Tapi hati-hati dengan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai ada kejadian hal yang tidak diinginkan. Nah setelah itu pada waktu itu kan musim hujan. Kita sedang, ya intinya pokoknya masyarakat lagi pada nyantai habis dari ladang. Tiba-tiba ada suami istri yang turun ke sini. Dari yang 11 tadi itu? Dari yang 11 tadi. Pada waktu itu base campnya masih di bawah di Simpang 3 itu yang tadi saya ceritain, di base camp lama. Ngasih kabar bahwa ada teman saya sakit, katanya. Di mana? Di Puncak Ciremai. Ya kita tetap koordinasi dengan pihak Perum Perhutani. Toh meskipun kita pada waktu itu blank sama sekali, tidak ada ingin mengelola jalur pendakian atau apa kan gitu. Blank sama sekali. Yang pasti kita menyelamatkan orang. Sehingga sore-sore pada berangkat semua, Jos, sampai ke sana itu pagi. Tur-tur warga aja ini? Iya, semua warga. Semua warga, yang dari pihak kepolisian, yang dari pihak TNI nunggu semua di base camp. Yang berangkat warga semua pada waktu itu. Di perjalanan lancar, tidak ada sesuatu hal. Tapi pas nyampe Simpang Apu itu udah, kita benar-benar ngeri pada waktu itu. Kenapa Pak? Ternyata yang dibilang suami istri teman saya sakit itu bukan sakit dan sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia? Iya. Di jalur? Di jalur, pokoknya dari Simpang Apuy sampai Gua Walet.
bercecer tuh mayat-mayat itu. Artinya mereka ini ditemukan kondisi di sini satu gitu. Betul. Tidak kumpul, tidak kumpul kayak gimana lah itu lagi merencanakan apa atau apa, mereka tercecer semua. Tercecer, dan yang paling ngerinya lagi itu saya lupa tadi nyebutin, ada satu orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, dan itu ternyata jadi guru spiritual mereka itu. Oh, nah, paranormalnya lah. Kayaknya paranormal. Dan mereka meninggal persis di atas Gua Walet dengan kondisi kaki bersila dan menghadapi pedupaan. Itu ngerinya luar biasa. Dan kita untuk upaya merapatkan mulutnya juga udah susah. Kayaknya yang paling lama ninggal itunya guru spiritual itu. Berarti kondisi, maaf saya potong, kondisi meninggalnya dia sila dengan mulut terbuka. Iya, mulut menganga, kemudian tangan kayak gini. Jadi mungkin kedinginan, kayaknya sih kedinginan, terus mulut menganga, dan kita untuk mengatupkan mulutnya juga udah susah karena memang udah keras banget gitu. Itu. Jadi itu yang paling tragis itu. Sisanya dari 11 orang, yang 2 orang ngasih kabar, yang selamat itu cuma 1 orang, yang dari rombongan atas yang dari yang 9 itu. Ada 1 orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Dan itu juga kondisinya udah benar-benar parah ya, udah lemah. Itu mungkin mungkin nasib mereka seperti itu, tapi ya itulah yang namanya serampangan seperti itu. Gunung boleh dijadikan tempat untuk bermain, tapi jangan pernah main-main dengan gunung. Setuju, Pak. Jangan pernah main-main. Iya, boleh gunung dijadikan tempat main, tapi jangan main-main dengan gunung, itu aja. Karena itu pertama saya lihat juga ya, ketika waktu mereka berangkat di ladang ini. Logistik bawa seadanya, kemudian pakaian apa adanya, kemudian maksud, dan lebih parah lagi maksud dan tujuan mereka apa kan gitu. Ternyata mereka ingin ritual aja. Sesuatu yang gak lazim. Iya, gak lazim. Nah, sehingga kita juga ujung-ujungnya gini, ketika pas mereka berangkat, iya mudah-mudahan selamat aja deh, nggak ada apa-apa kan gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Kejadiannya apa? Ya masyarakat aja yang repot gitu. Masyarakat ya atas dasar itu kita evakuasi. Setelah evakuasi warga dikumpulkan. Tapi pada waktu itu masih lama ke kita mengelola, karena kita mengelola tahun 99, berarti 10 tahun ke depan itu. Oh gitu. Maaf Pak, yang tadi itu kejadian itu 89. Yang 89 ini tadi mereka itu maaf nggak ada yang bawa tenda. Gak ada. Gila. Naik mecu nggak bawa tenda? Enggak. Makanya dasar nggak bawa tenda. Wah, gokil. Makanya saya bilang bawa apa adanya aja, mereka enggak. Sehingga kita berharap mereka gini. Mereka berangkat pagi, sore itu udah pulang, tapi ternyata mereka bermalam. Parahnya itu malam. Dipikirnya tektok. Iya, saya pikir tektok. Itu proses evakuasi turunnya gimana, Pak? Dengan 9 orang itu, Pak? Kita ngevakuasi ya apa adanya, karena waktu itu belum ada perlengkapan yang mumpuni untuk kita ngevakuasi seperti itu. Tapi yang pasti kita tetap main di tandu. Ada yang 1 orang itu 3 orang, ada yang 4 orang, tergantung bobot badannya. Kemudian nah kita yang lebih hati-hati itu yang masih hidup. Kan dari 9 itu 1 orang masih hidup. Masih hidup, kita lebih hati-hati karena kita menyelamatkan nyawa. Kalau udah yang nyawanya udah hilang mah ya udahlah. Ya, jadi normal aja kita ngangkutnya juga. Tapi kita yang baru tahap sakit itu yang kita lebih utamakan itu. Tidak ada kata speser pun atau timbal balik buat masyarakat pada waktu itu. Artinya mereka nggak ngucapin sukarela, tapi bagi kita nggak jadi masalah.
toh masalah ucapan mah itu mah relatif lo mengucapin atau tidak, yang pasti nih bukti bahwa yang bergerak itu masyarakat bukan siapa-siapa. Iya. Makasih pun enggak? Ya mungkin ada kata terima kasih mah ada, tapi yang pasti ada apa, kita yang dikoordinir oleh Perum Perhutani, saya kurang tahu persis. Tanda apa ucapan terima kasihnya atau tanda terima kasihnya saya tidak tahu seperti apa. Tapi yang pasti kita dikoordinir oleh Perum Perhutani seperti itu. Saat itu Perum Perhutani. Perum Perhutani. Intinya gini lah. Kalau kita berjalan dari mau ngevakuasi seolah-olah senang, tidak ada problem kan gitu. Tapi ketika kita pulang, kita kayak mental itu down, benar-benar down. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya jujur kita pada waktu itu belum sama sekali ngevakuasi, apalagi yang meninggal ya belum ada pengalaman. Pas ketika kita turun dibebani harus membawa mayat seperti itu. Sehingga kita ragu-ragu ini harus seperti apa kalau kita berhenti kan gitu. Kalau yang lazim, yang lumrah itu mayat kalau di perkampungan ya, kalau mandi juga harus dimandiin juga harus pelan-pelan, harus diurus sedemikian rupa. Nah ini giliran evakuasi seperti ini, itu. Jadi itu benar-benar kita itu benar-benar kaku loh, benar-benar kaku. Aduh harus bagaimana kita ini mengelola membawa mayat seperti ini kan gitu. Itu. Ya alhamdulillah tidak, intinya toh meskipun kita baru pada waktu itu ngevakuasi hal yang seperti itu, ya kesininya jadi kebiasaan. Kebiasaan untuk hitung-hitung belajar. Kita langsung diberi ujian itu benar-benar luar biasa kan gitu. Benar-benar luar biasa. Soalnya gini, kebayang saya orang kalau mentalnya udah down duluan, saya pikir nggak bakalan berangkat ketika disuruh evakuasi mayat. Betul. Atau nyuruh evakuasi yang sakit. Dan lebih gilanya lagi orang yang ngasih kabarnya itu bahwa teman saya sakit, dikira sakit biasa. Ternyata bukan sakit, dia udah rebah semua. Gitu. Kemungkinan sih di saat dia turun kondisinya mungkin masih kritis ya. Bisa jadi seperti itu. Karena yang namanya hipo kan melalui proses kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang menggigil dulu, terus kerasa gerah atau apa, ada yang seperti itu. Nah itu Pak, maaf pertanyaan saya, di saat ditemukan mereka itu, yang saya tahu kondisi pendaki yang mati karena hipotermia itu rata-rata bisa dibilang banyak yang sudah melepas baju karena mereka itu malah menjadi seolah-olah ngerasa panas. Iya. Artinya sudah mulai seperti itu juga ya? Mungkin itu yang disebut apa ya? Masa-masa kritis di hipotermia seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di sini tidak kejadian sampai seperti itu. Yang pasti kalaupun toh meninggal, rata-rata memang persis kecelakaan, jatuh atau apa. Beberapa kasus juga. Salah satunya yang tahun 97 atau berapa ya, yang dari Cikaso, siapa, aduh lupa lagi saya, yang dari Cikaso Kuningan. Itu persis kecelakaan. Kecelakaannya gimana tuh Pak? Jatuh ke kawah. Terus yang kasus tahun 2001 itu yang dari Husnul Khotimah yang 2 orang itu turun ke kawah tapi bukan jalurnya dan kondisinya jatuh. Gilanya lagi orang yang turun itu, yang jatuh ke kawah itu bilang sama temennya, kalau saya nggak naik dalam jangka waktu 1 jam kalian pulang aja. Gila ngomong gitu. Itu dari Husnul Khotimah seperti itu. Dan mereka jatuh dari triangulasi cuman pakai tali tambang pramuka ditambatkan di pohon cantigi langsung turun, dan itu bukan jalannya. Akhirnya mereka terjatuh. Tambang pramuka itu putus sehingga yang satu orang ingin nolong kayaknya jatuh juga, dan
ada di berseberangan di dua lembah kawah itu, lembah tebing kawah. Itu lebih ngeri itu. 1 jam dipanggil sama temannya tidak nyaut, yang 2 orang pulang ke base camp. Pak, teman saya masih di atas, katanya 1 jam lagi balik katanya kan gitu. Ngomongnya begitu? Iya, dan mereka pada waktu itu SOP pendakian belum benar-benar ketat. Setelah mereka laporan seperti itu langsung cas pulang. Ditinggal pulang? Iya, langsung pulang. Nah, pas mau liburan masuk sekolah, ini jadi blunder. Orang tua nanyain ke sekolah, ke pihak ke pesantren, yang dari pesantren nanyain ke orang tua. Sama-sama saling nanya. Loh kan anak saya masih di pesantren. Enggak, apa mereka udah pulang ketika awal liburan panjang katanya. Setelah itu punya selidik ternyata mereka muncak. Langsung datang ke sini. Ada pendaki dari Husnul enggak? Bulan kemarin ada. Setelah dicek di daftarnya dan memang ada semuanya 5 orang. 5 orang. Yang 1 orang sakit nggak jadi berangkat. Yang 4 orang berangkat. Itulah yang korbannya 2 orang. Kita pencarian itu hampir 10 hari pencarian. Artinya mayat itu udah lebih dari 40 hari di situ. Udah rusak dong ya. Malah kering loh. Kering. Karena kawah kali. Pertama di kawah, terus yang kedua mungkin nggak kena tanah. Yang busuk itu cuman ini aja, pipi yang kena itu yang kena tanah. Sisanya badannya semuanya kering, kulitnya sampai kering. Maksudnya itu nyusut? Iya, nyusut. Oke. Yang dari Husnul kasusnya seperti itu. Artinya itu yang 2 ini geblek amat ya. Maksudnya dia turun dengan santainya, bilang teman saya masih di atas 2, dia pulang gitu aja. Kan dia tahu ya, artinya temannya tuh 2 jatuh. Artinya itu SOP pendakian pada waktu itu kita masih lemah. Iya. Tidak ketat sekarang gitu. Sampai kalau sekarang kan gini, kalian naik berempat, turun harus berempat. Bagaimanapun alasannya, kalian harus turun berempat. Tunggu teman kalian, jangan registrasi dulu di sini kan seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang seperti itu. Kalaupun misalkan ada 7 orang, Pak saya izin ada keperluan keluarga, saya mau turun dulu, saya sendiri aja. Oh bisa seperti itu, karena lebih banyak kan di atas gitu. Tapi kalau misalkan 2 orang ditinggal begitu saja ya nggak boleh. Gila, itu yang di ke kawah ini tahun berapa itu Pak kejadiannya Pak? Yang jatuh ke kawah itu tahun 2001. 2001. Ya, kita baru mengelola. Baru awal-awal ya. Berarti kalau tahun 99 tidak ada kasus karena akhir tahun menginjak ke tahun 2000 pada waktu itu milenium, tahun baru milenium, kita benar-benar kebanjiran job pada waktu itu. Kenapa tuh Pak? Karena pengunjung 1 hari aja mencapai 2.500. 2.500. Iya. Itu tahun milenium itu, yang pingin milenium di puncak tahun baruan. Iya. Ya kesininya semakin turun. Itu tepas yang dari pesantren Husnul itu kejadiannya pas tahun 2001. Kurang lebih 23 tahun yang lalu ya. Iya, 23 tahun lalu. Wah itu kalau kayak tadi Pak, saya 2000 sekian orang itu kan nggak mungkin nggak ada kita evakuasi dong, pasti ada yang entah hipo, entah kram, entah apa saat itu gimana tuh Pak? Ada ya? cuman kita ya kalau saya mau bilang jujur lupa. Kalau hanya sebatas hipo, kalau hanya sebatas sakit nggak masuk hitungan lah, ada banyak banget ya. Nggak masuk hitungan. Tapi ada hal-hal yang benar-benar penting, yang benar-benar krusial, itu yang saya benar-benar ingat gitu. Apa tuh? Karena memang itu yang di luar nalar kayak mati 9 orang gitu. Terus ngevakuasi yang dari pesantren itu benar-benar ingat di benak kita gitu sampai kapanpun itu. Terus ada lagi si Opan yang dari mana itu Palimanan, itu jatuh juga.
Nah, saya ingin mengedepankan etika, mohon maaf. Mudah-mudahan Opan almarhum diterima iman Islamnya ya. Amin amin. Dia meninggal dalam kondisi, saya kurang tahu persis nih, dalam kondisi celana terbuka. Saya tanya kenapa ini celana terbuka kayak gini. Ternyata kata temennya itu sedang kencing. Sedang kencing ke kawah, kena angin, jos langsung jatuh, prak, seperti itu. Jaga etika dimanapun kan gitu, apalagi di hutan, apalagi di gunung. Jangan sampai kejadian seperti itu. Itulah yang namanya di gunung. Artinya boleh tempat main gunung tapi jangan main-main. Ini quotes of the day. Gunung boleh jadi tempat main tapi jangan main-main sama gunung. Iya. Seperti itu. Ya sebenarnya kan ya secara etika kan nggak sopan ya kalau kita kencingin kawah seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan itu cerita bohong. Harapan saya bohong. Tapi yang jelas kata temannya seperti itu. Karena memang kondisinya celananya melorot sampai segini. Ditemukannya seperti itu? Iya. Melorot sampai ke bawah. Oke cuy. Kita pindah tempat. Tadi habis sholat maghrib dulu. Rokok dulu, santai dulu ya kan. Nah lanjut kita Pak ya. Oke. Selain itu Pak, kisah-kisah yang bisa dibilang evakuasi yang menurut Bapak bisa dibilang rada aneh, ada lagi nggak Pak kisahnya selain yang tadi Pak? Oh ada. Evakuasinya cukup sederhana, dekat, tapi benar-benar menegangkan. Oh gitu? Iya. Dekat dalam arti udah deket ke pemukiman? Udah di pemukiman, mendekati pemukiman, di ladang lah intinya di bawah. Nah, kita kan base camp ya. Paling sekitaran 200 meteran ke kejadian evakuasi itu. Oke. Malam kurang lebih jam berapa ya? Jam 8-an lah, jam 8. Kita menerima pengunjung yang turun. Laporan, Pak saya udah turun. Nah, tapi teman saya masih di Cigowong. Ada dari Cigowong jam berapa? Jam 6 bareng sama mereka, tapi saya duluan ngasih kabar katanya kan. Setelah itu saya tunggu 1 jam, jam 9 belum datang juga, sampai jam 10 belum datang juga. Berapa orang ini Pak? Semuanya 7 orang. 7 orang ya. Yang turun 1 berarti sisa 6. Sisa 6. Oke. Nah, saya tunggu dulu kan base campnya di bawah. Saya tunggu ke sini, belum turun juga. Itu. Dari jam 10 lebih nih. Jam 10? Udah 2 jam. Perkiraan kan kalau dari Cigowong nyampe base camp itu kan 2 jam. 2 jam maksimal, telat-telatnya 3 jam lah. 3 jam. Telat-telatnya 3 jam. Karena memang kondisinya hujan pada waktu itu. Saya tunggu di sini sampai jam 11 belum pada turun kan gitu. Saya kontak ranger bisa bawa armada enggak buat ngejemput pengunjung barangkali ada yang sakit. Buat dicek lah. Setelah itu 2 ranger datang bawa motor langsung jos ke pos 1 ke Cigowong dan ternyata tidak ada. Nggak ketemu itu rombongannya? Nggak ketemu. Pak, nggak ada katanya. Coba cek lagi barangkali antara jalur evakuasi mereka di jalur pendakian, di jalur pendaki gitu. Kalian kan jalur evakuasi. Barangkali ada di jalur pendaki gitu. Ternyata balik lagi tidak ada. Tetap nggak ketemu. Nggak ketemu. Wah, saya mulai sabil tuh pada waktu itu. Aneh. Udah hampir 4 jam kan gitu. Menginjak ke 5 jam berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Jam 11 belum pada datang itu. Udah 5 jam. Udah 5 jam. Saya sendiri nih inisiatif untuk nyusur ke jalur itu, jalur dari base camp lurus ke arah masjid. Sana rumah penduduk, kemudian blok kandang sapi. Nah, di atas kandang sapi itu ada yang terlentang di jalan. Saya bangunin, "Dek, bangun. Kenapa diam di sini?" "Teman saya mana?" katanya kan gitu. "Loh, kok nanyain teman kamu? Kamu kan berenam. Teman kamu 1 orang udah di sana."
Nah sisa kamu, teman kamu di mana? Kayaknya pada ngumpet semua. Gitu. Ngumpet? Ngumpet kemana kan saya itu? Ini kan di sini ladang. Memang ada kebun rumput juga di sana, rumput gajah. Ya? Ternyata mereka sembunyi di kebun rumput gajah. Sembunyinya kenapa itu Pak? Sembunyinya mereka takut sesuatu hal. Saya belum nanya sebetulnya ada apa, kata saya itu kan. Nggak tahu Pak, ini di sini di pinggir ini saya istirahat berenam katanya. Tiba-tiba ada orang datang tapi nggak nyampe ke kita. Tiba-tiba badannya lepas, sisanya kepalanya aja katanya gitu. Terus gimana? Yang lebih ngerinya lidahnya menjulur ke bawah. Dan yang lihat itu 2 orang. Saya dengan teman saya yang laki-laki gitu. Kalau nggak salah pada waktu itu semuanya pendaki itu 4 cowok 3 cewek. Jadi yang lihat itu si cewek 2 orang. Ngasih tahu ada yang menjulurkan lidah. Pas dilihat ya semuanya pada lari tapi nggak karuan larinya kemana? Kocar kacir gitu. Saking saya takutnya saya nggak sadar diri Pak katanya gitu. Pingsan. Nggak sadar diri. Nah setelah itu saya kasih minum, saya kontak ke teman-teman supaya ngejemput. Ternyata yang ngejemputnya ada teman ranger aja. Tolong ini evakuasi, bawa naik motor kata saya itu. Saya mau nyari yang 5-nya. Yang 5-nya pada ngumpet semua di kebun rumput sekitar situ. Paling radius 20-30 meteran lah, nggak jauh. Kita datang ke sana juga seolah-olah nggak tahu ada orang-orang di situ. Iya, ranger juga yang bawa motor nggak tahu katanya. Pokoknya saya ngeri Pak, ngeri. Tiba-tiba ada yang menjulurkan lidah, dan saya lari. Terus ini kenapa kamu tinggalkan yang pingsan kayak gitu? Saya ngeri katanya Pak. Saya tinggalin aja, dia udah rebahan katanya kan gitu. Ini seperti itu. Sehingga saya bawa semuanya ke base camp. Dan itu kejadiannya berapa? Jam berapa coba? Jam 3. Jam 3? Ketemu jam 3. Yang 5 orangnya, kalau yang itu mah jam 1 kalau nggak salah. Yang pingsan mah jam 1 juga udah ketemu. Berarti dari ketemu yang pingsan masih 2 jam lagi ketemu yang 3 orang ini, yang sisanya? Iya, yang 4 orang. 4 orang lagi. Yang 5 orang berarti. Yang 5 orang ketemu jam 3 sore, jam 3 pagi. Coba masuk akal nggak kan gitu? Masuk akal nggak? Dari Cigowong jam 6 nyampe ke sini, 1 orang ngasih kabar bahwa udah turun semua, tapi ditunggu sampai jam 9 jam 10 nggak turun kan gitu. Ini kejadiannya seperti apa kan gitu. Jadi saya juga tanda tanya, apa memang iya ketemu dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan kan gitu, atau memang rekayasa? Kalau rekayasa, pertimbangan saya ya, kalau ini rekayasa, orang udah capek pingin segera pulang gitu. Mau ngapain sih pakai drama-drama? Iya, ngapain berlama-lama di sini, kan di kebun lagi, udah dekat ke penduduk. Saya yakin di kandang itu kan banyak orang yang tunggu sapi ya, tunggu ternak sapi. Nggak mungkin kalau minta teriak aja, teriak minta tolong, pasti bakal ada yang nyamper kan gitu. Iya. Pertimbangan seperti itu. Tapi kayaknya nggak ada teriakan atau apa, langsung lari aja. Yang 5 orang itu, yang pingsan 1 orang tinggalkan. Itu gila sih. Gila banget sampai apa? Saya tanya kan gitu. Saya ya pokoknya diinterogasi, karena kita yang pingsan itu lebih khawatir daripada yang lainnya kan gitu. Takut. Biasanya kan gini, kalau orang yang sudah kena seperti itu biasanya suka kesurupan atau apa. Iya. Kita lebih khawatir sampai tanya yang lainnya, kalian berani-berani. Kalau yang 1 orang yang ngasih kabar mah kita nggak berani itu, karena ngasih informasi kan. Iya. Perkiraan saya kalau yang 1 orang tidak datang,
tidak ngasih kabar artinya udah blank aja pertimbangan kita. Oh mereka ngecamp lagi di mana kan? Iya, bener. Nah 1 orang ngasih kabar, ini yang 5 orang yang saya press terus-terusan. Kalian sembarangan punya teman dibiarkan begitu saja seperti itu kan? Ya ujung-ujungnya minta maaf. Yang nggak habis pikir lagi di situ kan biasa orang lalu lalang di situ. Pas pada malam itu tidak ada orang yang ngurusin air. Tumben banget ya. Tumben banget. Sementara itu kan durasinya panjang banget. Saya tanya, nyampe pas kalian ketemu sama yang menjulurkan lidah itu jam berapa? Kisaran jam 9 katanya. Jam 9? Jam 9. Jadi lagi istirahat, lagi nyantai, makan-makan, snack segala macam. Tiba-tiba ada yang datang orang, tapi nggak mendekat, cuman jarak 3-4 meter. Tiba-tiba lepas kepalanya kan, dan menjulurkan lidah katanya. Berarti kepalanya bisa melayang? Iya. Lidahnya panjang gitu? Iya. Saya pikir makhluk apa kayak gitu ya. Saya juga heran kan gitu, heran. Itu lepas itu kita evakuasi. Setelah evakuasi bawa orang yang agak paham dengan hal seperti itu. Saya khawatirnya gini, dengan adanya ketemu dengan makhluk astral seperti itu, dibawa sampai kampungnya gitu. Sampai rumah lah. Sampai rumah kan biasanya suka apa? Iya. Suka ada yang ikut lah. Ada yang ikut biasanya. Sehingga kita upayakan bagaimana caranya, ya dikasih doa-doa segala macam sih supaya nggak ada yang nempel lah. Iya, bahasanya. dan memang alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Oh gitu. Nah itu sih makhluk ini Pak, maaf, ini selama warga di sini pun nggak ada yang pernah ketemu dia itu ya? Belum, nggak ada. Kecuali kalau satwa ya kayak macan kumbang banyak yang ketemu di sini. Macan kumbang, macan tutul, yang hitam atau yang tutul banyak. Masih memang habitatnya ya? Habitatnya. Oh gitu. Atau mungkin bisa jadi grup ini melakukan kesalahan dalam arti apa ada omongan yang salah? Cenderung seperti itu saya. Kira gitu kan, nih pasti ada yang salah nih. Ada ya. Jadi ada kemungkinan gini. Pertama, kesombongan bisa berakibat fatal. Terus halusinasi dari awal bisa berakibat fatal juga kan gitu. Tapi kalau dari sisi misalkan lapar atau gimana kemudian halusinasi nggak mungkin, karena mereka berhenti di situ sedang istirahat dan makan makanan juga, cemilan segala macam. Secara logistik mereka aman ya? Aman. Secara logistik aman. Perlengkapan juga aman mereka. Emang pendaki? Pendaki beneran kan gitu. Cuman memang sispala sih. Sispala. Itu. Dan alhamdulillah sempat sampai ada komunikasi dengan yang pingsan itu sampai kurang lebih 1 tahun dan aman sampai rumah juga, tidak ada permasalahan. Oh sempat ada komunikasi lagi. Saya tanya kabar sih karena ya kejadiannya memang di kita kan gitu. Soalnya ada beberapa kasus hal seperti itu yang namanya nempel seperti itu. Kayak di bumi perkemahan Palutungan, Curug Putri, itu yang nempelnya sampai sekarang orangnya nggak waras. Ada yang seperti itu. Berawal kesurupan di situ? Berawal di bumi perkemahan. Kejadiannya gimana tuh Pak? Kejadiannya ya mereka camp 2 malam. Yang namanya ritual tidak ada. Tapi yang jelas sadar tidak sadar mereka 1 orang ini cewek kerasukan dan sampai sekarang gila, bener-bener gila kan seperti itu. Sampai hari ini berarti? Iya, sampai sekarang. Jadi ya sehingga kita sering memberi warning ke baik pendaki ataupun pengunjung wisata lainnya, hati-hati dengan hal seperti itu. Jangan sampai kejadian di bumi perkemahan Palutungan seperti itu. Padahal itu hanya masih di bumi perkemahan ya? Iya. Bukan di hutan atas. Bukan. Kita lebih was-was lagi, resikonya lebih tinggi gitu. Iya. Itulah yang namanya di hutan. Gitu.
Toh meskipun sekarang banyak yang bilang sekarang mah setan apa genderuwo segala macam udah di kota semua, itu mah hanya sebatas bahasa aja. Tapi yang pasti di mana-mana juga pasti hal-hal seperti jin, setan, iblis pasti ada. Itu aja. Makanya pentingnya kita sebelum pendakian itu manjatkan doa Pak ya. Doa dan kita Saya lebih menganjurkan di pendakian itu ada safety talk, itu kita lebih mengarahkan ke sana. Safety perlengkapan, safety mental juga terutama kan gitu. Mental. Untung-untung itu yang 7 orang itu yang 6 orang itu ya 7 orang ya. 1 orang ngasih kabar, sisa 6 orang itu mentalnya bagus semua. Coba kalau mentalnya down, udah habis mereka. Ngopi dulu. Sebenarnya sih kalau menurut gua mental dibilang bagus juga enggak ya, temennya ditinggalin cuy, dia ngumpet. Ya setidaknya gini, mental itu kan sebatas kalau gitu sebatas dekat kan gitu, tidak dijauh, tidak ditinggal begitu saja kan. Iya sih. Minimal mereka mental itu masih tetap bersama, bisa bareng kan gitu. Dan lebihnya lagi mental yang kuat itu ketika mereka pulang itu tidak ada yang ikut ke mereka, itu mental yang bagus. Iya. Artinya bukan orang yang gampang. Iya, terpengaruh. Iya. Itu. Berarti bisa dibilang saat kejadian ini mereka temannya pingsan, mereka di semak-semak berjam-jam. Iya. Begitu aja. Iya. Aneh kan? Pertanyaan saya, kok bisa bertahan seperti itu? Berjam-jam, bayangkan dari jam 9 ya. 9, 10, 11, 12. Jam 1, jam 2, jam 3, berarti 7 jam. Mereka diam di kebun rumput seperti iya, kebun rumput. Kebun rumput kan tinggi-tinggi. Rumput gajah itu buat sapi, buat ternak sapi. Kebayang orang diam di situ udah nggak nyaman, susah duduk, itu kan rapat kebun rumput itu, udah nggak nyaman, kemudian berdiam diri di situ, ya nyamuk, ya segala macam kan gitu. Subhanallah, pokoknya mereka benar-benar berjuang lah gitu. Saya pikir mereka toh meskipun mental bagus, error ada. Itulah errornya seperti itu. Padahal udah deket kampung loh. Apa susahnya ngasih kabar ke rumah terdekat atau kandang terdekat? Ini mah enggak, malah bertahan di situ. Ada apa tuh gitu? Atau memang sebegitu takutnya? Iya. Ketemu dengan hal seperti itu kan itu. Aneh ya. Harusnya berpikir secara waras kan. Kalaupun dia ketemu setan, nggak ada setan makan orang kan begitu. Logikanya iya seperti itu. Tapi kan tetap, jujur saya juga ya, kalau di sini sendirian, tiba-tiba ada suara gerbuk atau apalah gitu, tetap kaget sama aja. Deg-degan mah ada ya. Iya. Tapi konsepnya ya, kalau di pendakian itu, yang penting jangan pernah lirik kanan, lirik kiri, apalagi nengok ke belakang. Oh gitu. Iya, mental gitu itu benar-benar fokus, benar-benar fokus. Pernah juga kejadian, ini mah langsung saya alami ya, langsung saya alami. Tahun berapa ya? Saya lupa lagi tahunnya. Bawa anak-anak Bekasi, iya Jakarta lah, bawa anak-anak Jakarta. Pak, saya pengen muncak tapi pengen bapak yang morterin saya katanya. Itu nge-guide. Oke, kata saya itu. Dari sini itu berangkat jam 12 siang. Nyampe transit camp itu pos 6 jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Pada waktu itu tidak ada larangan untuk ngecamp dimanapun. Ya, mau di Gua Walet boleh, di Puncak boleh kan pada waktu itu. 2006 kalau nggak salah. Oh 2007 ya, belum terlalu ketat. Kita istirahat di sana, selang 15 menit langsung berangkat lagi. Kita ngecampnya di Gua Walet aja. Oke. Setelah itu sok sekarang ngatur posisi. Saya tadi di depan, sekarang saya di belakang ya. Iya Pak, siap.
sok siapa yang seniornya di depan, bawa center kata saya itu. Bawa center, pas pada waktu itu masih terang loh, cuaca bagus, masih terang. Pas mau berangkat, Pak nanti dulu, kenapa? Itu di depan ada orang lagi jalan katanya. Mana itu? Oh iya, coba panggil. Nah yang depan manggil, Kang tunggu berangkatnya bareng katanya. Meliriknya cuma gini aja, nggak kelihatan muka loh. Saya pikir siapa ya Pak, orangnya nggak ngejawab, nggak nyaut katanya gitu. Ya udah sok bapak yang di depan, bapak di depan lagi ya. Iya, ikutilah. Saya dipercepat jalan, dia lebih cepat lagi. Saya lambat, dia lebih lambat lagi. Saya teriak-teriak, Kang bareng kata situ. Berarti kan nggak jauh, saya nggak teriak nyaring banget. Paling kisaran 20 meteran. 20 meteran lah, ya 20 meteran. Pokoknya kelihatan aja lagi jalan itu. Nah, pas nyampe Sangyang Ropo itu kita panggil-panggil terus, tiba-tiba hilang. Nah, entah kemana kan gitu. Pikir saya gini, oh dia kayaknya lari duluan gitu. Nah kita terus jalan dari Pasanggerahan itu, pokoknya dari Pasanggerahan jam 6 kurang lah, jam 6 kurang, nyampe Simpang Apuy, udah mulai gelap di situ, karena jalan kita kencang banget, karena ngejar itu orang, ngejar itu orang. Pas sampai Simpang Apuy itu udah gelap. Ada yang lagi masang tenda. Pendaki. Nah, pendaki juga. Saya tanya, Kang naik dari mana? Dari Apuy katanya. Di sini udah lama. Saya dari jam 6 katanya di sini. Mau masang tenda di sini aja. Oh ya udah tuh. Nggak, saya tanya, ketemu orang nggak kesini? Satu orang jalan kaki. Enggak Pak. Emang siapa gitu? Udah bukan siapa-siapa kata saya itu. Nah setelah itu ya udah tuh sok, Akang di sini aja ngecamp, saya mau ngecamp di itu aja di Gua Walet kata saya. Enggak Pak, nanti orang yang jalan itu siapa katanya kan gitu, diperjelas. Saya nggak tahu kata saya itu, dia jalan sendiri duluan, saya susul nggak kekejar. Saya pikir udah nyampe di sini, tapi ternyata nggak ada kan gitu. Akang ketemu nggak dengan orang? Saya tanya lagi nih. Enggak ketemu orang katanya gitu. Oh ya udah kalau nggak ketemu berarti itu siapalah kata saya itu kan gitu. Saya nggak bilang itu makhluk halus atau apa kan gitu. Akang mau ngecamp di mana? Nah, sama saya itu. Saya mau ngecamp di Gua Walet aja deh. Oh Pak, atuh kalau gitu mau bareng aja Pak katanya gitu. Katanya mau masang tenda di sini. Enggak Pak, saya takut katanya kan gitu. Bareng sama saya. Di gua Walet masang tenda bareng. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, Pak sebetulnya itu makhluk apa? Saya kurang tahu. Tapi kalau di sini mah di kampung saya disebutnya Aden-Aden gitu. Aden-Aden. Ya Aden-Aden itu semacam apa ya? Pokoknya disebutnya Aden-Aden aja. Tapi Bapak nggak bohong kan sama saya? Saya nggak usah nanya bohong atau tidak. Dia tanya saya sama yang di bawah sama saya, semuanya ketemu enggak? Semuanya juga lihat. Orang 7 orang itu. Benar Pak, benar lihat. Benar gitu. Nah, reaksi ketika saya cerita seperti itu dan ketemu seperti itu, semua teman-teman yang saya bawa itu tidak banyak omong. Berarti ada semacam pembelajaran bagi mereka bahwa di hutan itu tidak boleh sembarangan. Pokoknya serba tertib lah pada waktu itu. Kalau dari bawah ada yang teriak-teriak, biasalah anak-anak sekolah kan gitu. Ada yang teriak-teriak, ini di hutan enak kan gitu. Giliran pas ketemu dengan hal seperti itu, tutup mulut. Jadi ngomong seperlunya aja. Itulah nama jadi hutan seperti itu. Mereka langsung pembelajarin di lapangan ya. Betul. Wah, gue begini, ternyata ada ini, gue harus jaga attitude lah.
Betul seperti itu. Pas pulang, muncak dulu, pagi-pagi muncak. Setelah muncak, saya tanya, mau pulang ke Palutungan apa Apuy lagi, Dek? Pak, saya mau ke Palutungan aja, nggak bawa kendaraan. Enggak, saya ngeri. Bareng sama saya ke Palutungan pulang. Berempat itu, yang tadinya 7 orang jadi 11 orang. Itulah lucunya di hutan itu seperti itu. Ada ya hal-hal yang nggak bisa kita jelasin dengan rasional ya. Ada. Tapi itu memang ada di sana ya. Ada ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini aja gini. Seiring dengan SOP pendakian diperketat, kemudian kita juga lebih mengutamakan keamanan pendaki, baik dari sisi arahannya, terutama arahan dari kita. Pertama, jangan sembarangan di hutan ngomong segala macam kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fisik lebih diutamakan, mental lebih diutamakan. Itu aja. Nah, itu. Sekali orang hanya sebatas berbekalkan nekat ke puncak, jangan harap kan gitu. Nyawa urusannya. Ya kalau lain dengan objek wisata camping ground kayak gitu lain dengan pendakian mah beda lagi. Jangan disamakan lah gitu. Dari camping groundnya tadi ada yang sampai gila ya kan? Iya. Apalagi di atas. Itu perbandingannya seperti itu. Nah, pokoknya ekstra hati-hati segala macam yang namanya di hutan mah gitu. Nah Pak, nih sebelum ini kita selesai, saya pengen tahu nih pesan-pesan buat Bapak. Kan terus terang nih di penonton Jelajah Malam ini banyak juga dari rekan-rekan pendaki Pak ya. Dan kelihatannya juga banyak yang masih pemula saya lihat. Pesan apa sih supaya mereka ini di pendakian itu nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya dalam segi kayak tadi Bapak bilang, dari segi kelengkapan dan segala macam, mungkin bisa dikasih pesannya Pak ke mereka semua. Pertama, yang tadi saya sebutkan, fisik, mental oke. Logistik jangan asal-asalan. Perlengkapan. Kemudian selebihnya lagi, toh meskipun percaya atau tidak percaya, yang namanya di hutan, hal-hal di luar nalar itu pasti bakal kejadian. Betul. Jadi titip, tambahannya seperti itu. Tapi tambahan itu luar biasa kan, dampaknya luar biasa. Tambahan titip, jaga omongan, jaga perilaku, seperti itu yang namanya di hutan. Hal yang tidak masuk akal bisa kejadian. Karena kita masuk ke tempat mereka. Iya. Apalagi kita berbicara satwa kan gitu. Satwa buas di sini masih ada si hitam, ada si tutul kan seperti itu. Kalau belang kayaknya udah nggak ada, tapi itu harus jadi patokan kita untuk ekstra hati-hati. Toh meskipun belum pernah kejadian ada yang diterkam diserang ya. Iya, tidak ada kecuali babi hutan gitu. Babi hutan di transit camp akhir di pos 6 masih ada. Oh gitu. Dan kalau bisa juga kalau nggak salah tuh kan kita hindarin bawa makanan mentah Pak ya. Karena itu bisa kecium kan. Bisa, cuman itulah pertama itu biasanya dimasukkan di safety talk, di arahan-arahan briefing pendaki. Boleh bawa makanan apapun, yang penting amankan sampahnya, amankan bekasnya, dan jangan pernah menyisakan makanan, apalagi yang berbau amis. Karena itu kan mengundang mereka yang buas-buas. Iya, betul. Oh gitu. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan ke penonton? Saya kira cukup, tapi yang pasti itulah, hutan boleh dipakai tempat main, tapi jangan pernah main-main dengan hutan. Mantap. Yeah. Nah, ini keren nih. Dan buat lu semua yang pengen tahu ya tentang Gunung Cermai dan pengen coba pendakian ke Gunung Cermai, karena memang rata-rata kan orang-orang Jakarta, Depok, Bekasi itu udah mainstreamnya Gunung Putri, Gunung Gede yang paling dekat. Gunung Cermai ini mereka nih alternatif ya. Informasinya jarang Pak, karena nggak terlalu ini. Makanya dari sini kalian bisa yang namanya kalau butuh guide, butuh porter Pak ya, butuh segala macem, nanti hubungin
ke Pandun yang nomornya akan gua terangkan nanti di sini ya. Oke. Nanti saya tanya nomornya Pak. Nanti kalau pendaki-pendaki di kolom komentar yang nanya, saya boleh kasih Pak ya. Boleh ya. Nah, lu yang buat mau nanya dulu, telepon dulu Pandun gimana sih apa itu boleh ya Pak ya. Boleh. Supaya di sini ntar bisa udah tinggal jalan ya kan. Ya, mantap. Dan buat lu semua nih di belakang sini nih, lu bisa zoom nanti ya. Ini ada tuh informasi jalur pendakian. Tuh, informasi jalur pendakian via Palutungan. Dari pos berapa ke berapa menit jaraknya berapa menit. Jadi lu bisa estimasi. Ya. Nah, ini semua lengkap tuh sampai puncak tuh. Kalau waktu tempuhnya itu normalnya 10 jam Pak ya? Iya, 10 jam. 10 jam. Ya, tapi kalau buat pemula mungkin bisa lebih kali ya. 12 jam lah ya. Toleransinya. Toleransi 12 jam. Oke deh. Pak Anden, saya makasih banget nih udah diundang sini. Oke, baik. Siap. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, saya pengen kemarin lagi cita-cita sama Bapak boleh ya? Boleh. Oke. Saya tunggu pendakiannya. Ya. Sama kru juga ya. Siap, ntar sama kru Pak, tapi itu sebaran Pak. Boleh. Ya. Sekarang kan lagi ditutup ya? Tutup. Lagi ditutup. Tutup. Kenapa ditutup? Pertama, bulan puasa, menghormati bulan puasa. Terus yang kedua, pemulihan kawasan, pemulihan ekosistem. Ya. Terus yang ketiga juga ya, kalaupun tuh ada sesuatu hal di bulan puasa seperti ini, siapa yang mau ngevakuasinya? Iya, kita udah lapar haus ya kan, betul. Disuruh naik. Iya. Oke deh kalau gitu, gue Arvin dari Jelajah Malam dan Pandun dari Gunung Ciremai, Jalur Palutungan. Jalur Palutungan undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.